Hai wanita inspiratif Indonesia, jumpa lagi bersama saya Dinda Putri dalam program Wanita-Wanita. Dalam episode kali ini saya akan mengajak Anda bertemu dengan sosok inspiratif yang berasal dari Bojonegoro. Namanya Mbak Maya. Nah, pada tahun 2022 ini, beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai sosok wanita yang menginspirasi di bidang seni tari. Seperti apa perjalanan lika-liku kehidupannya hingga titik saat ini? Ikuti dalam Wanita-Wanita, hadir memberikan inspirasi bagi wanita Indonesia. Halo Mbak Maya, Halo. lagi sibuk latihan kayaknya. Iya, mau ada event nih, lomba-lomba di Kabupaten Bojonegoro. Oh iya, kapan? Agustus. Waduh, ini pemirsa salah satu sosok inspiratif kita di episode kali ini Mbak Maya. Kesibukannya apa sih sekarang selain mempersiapkan untuk perlombaan atau event? Sibuknya ya ngajar tari di Sanggar itu aja sih sebenarnya, sama persiapan-persiapan lomba dan soalnya lomba yang akan saya lakukan ini nggak satu lomba, 3 ada 4 event. Waduh, Iya. dalam waktu dekat langsung. Iya, Agustus semua. Awal mula gimana sih Mbak ceritanya bisa terjun di dunia tari? Awal mula saya tuh bukan orang tari, bukan orang seni. Jadi awalnya saya tuh orang yang tomboy, suka gila bola. Jadi saya tuh suka jadi supporter kemana-mana, sampai ke Bontang aja saya Rela. rela demi lihat sepak bola. Waktu itu di sekolah kan disuruh S1 sama Kabupaten Bojonegoro, gara-garanya saya hanya D1 Desain Komunikasi Visual di ITS Surabaya. Kita dituntut S1, habis itu saya tanya sama teman saya Pak Dwi, Pak, kira-kira enaknya kuliah di mana? Di olahraga atau apa? Soalnya saya kan basicnya ke olahraga. Terus si Bapak itu bilang, gimana kalau kamu di tari aja? Soalnya kamu suka ngajari anak-anak tari gitu. Saya kan kalau anak TK gimana sih ngajarnya kan gampang dan mudah. Lalu beliaunya menyuruh saya kuliah di STKW Surabaya. Nah, saat itu masuk di STKW Surabaya ada 4 jurusan. Nah, maunya sih saya di seni drama. Nah, waktu di seni drama nggak ada temennya. Akhirnya saya masuk di gamelan. Di gamelan ternyata susah juga, temennya cowok semua. Udah saya masuk di seni tari. Itu ada 15 anak. Nah, pas 15 anak itu saya masih juga nggak bisa menari sih. Jadi setiap ada pelajaran tari reong, tari apa, saya selalu nggak mau ikut terjun dalam latihan. Kemudian saya paling suka tuh pelajaran olah tubuh. Bapak Lili, dia yang mengenal saya masalah mendak, masalah tumpang tindih dan lain sebagainya. Beliaunya yang mengenalkan saya itu. Nah, semester 2, kalau nggak salah semester 3, itu teman saya Ibu Martuti, itu menelpon saya, ngajak saya untuk lomba. Jadi saya nggak pernah nari, tiba-tiba disuruh ikut lomba ajang terbesar di Kabupaten Bojonegoro, yaitu melarikan tari tengol yang rebon. Kalau dulu tengolnya kan tengol yang slow, kalau ketika kita tampil itu tengol yang modern. Nah, ada 7 penari, yaitu semua guru-guru seni yang ada di Kabupaten Bojonegoro, salah satunya saya. Nah, waktu itu saya kaget, saya kira ya tarinya biasa, ternyata ketika saya sudah terjun di dunia tari, itu sangat susah sekali. Sampai-sampai ada ketuanya namanya Mbak Deni sama Mbak Ani. Pertama tuh mereka berpikir karena waktu 7 hari kan cari yang benar-benar bisa menari, dan ternyata saya nggak bisa. Waduh. Ya mulai dari
bukan hujatan sih sebenarnya. Kayak biasa sih kalau kayak diobrol-obrolin sama teman, oh lu ternyata Dipojokin gitu itu ya. lo nggak bisa, itu nggak bisa. Terus habis itu saya telepon sama Mbak Deni, Mbak ini udah 3 kali ternyata saya nggak bisa, gimana? Apa saya harus mengundurkan diri aja? Wah. Jangan, kamu bisa kok, coba latihan lagi. Hari ketiga tuh saya sudah mulai bisa yang namanya gejuk, yang kalau zaman dulu tuh waktu itu ada dance-nya Agnes kan pakai kaki kanan, ternyata gejeknya harus pakai kaki kiri. Nah, itu kan beda juga. Dibalik. Itu susah. Terus habis itu ketika sampai hari kelima kalau nggak salah, itu wes teman-teman kayak pesimis dengan saya. Wes kalah ya wes, nah kayak gitu loh bahasanya. Kalah wes, emang anak ini nggak bisa diolah. Saya dengar waktu itu akhirnya ketika teman-teman udah break, udah makan siang atau apa, saya nggak makan sendiri. Saya belajar sendiri sambil liatin video teman-teman nari yang tadi. Ya ibarat nilai itu baru nilai 60 lah. Terus hari ke-7, hari H, itu aja saya masih dinilai, Mbak, kalau 10 dari 100 saya dapat nilai berapa? Baru 65 juga. Wes, belum ada perkembangan. Ya harus wes lah. ngejar terus ya. Itu hari H, wes pikiran di dalam bis itu musik aku dengerin terus. Akhirnya sampai di mana lokasi, ternyata di Pamekasan ada 13 dari kabupaten. Waktu itu ada Banyuwangi, Jember, Madiun dan lain sebagainya. Saat itu saya tampil, saya nervous, bener-bener nervous, tahu panggung sebesar itu. Pas perform, alhamdulillah saya nggak salah sama sekali. Power tuh udah saya full kan, terus nggak tahu pokoknya. Intinya saya sudah memberi yang terbaik. Gitu Sudah all off. Waktu pengumuman, kita pesimis saja. Masalahnya, saya sudah powerful, tapi menurut Mbak Deni, nilai 70. Kan nggak, terus kita nggak bakal dapat juara. Ternyata kita dapat 5 terbaik. Waduh. Dan itu pun kontribusi dari Mbak Maya ya. Emang prosesnya cukup panjang dari cewek yang bisa dibilang tomboy. Karena dekat sekali dengan dunia bola sampai bisa ke seni tari sampai saat ini. Prestasi sampai saat ini apa saja yang sudah didapat, Mbak? Waktu itu saya dapat juara 3 lomba tari Tengul juga di Kodim. Terus waktu itu juga ikut-ikut event lomba di Govan sama FS2N juga sering. Dan dari sekian banyak event yang saya temui itu paling berkesan itu waktu di Istana Negara. Waduh, sempat ke Istana Negara juga? Tahun 2019. Waktu itu upacara kemerdekaan. Jadi ada 6 kabupaten kota yang diundang ke istana. Wow. Saya Bojonegoro, ada 250 penari. Saya yang latih sama periasnya waktu itu. Wow. Salah satunya ada 15 penata tari di sana. Wow. Berarti sudah dapat kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jokowi ya waktu itu. Keren sekali, Mbak. Berarti itu bawain tari Tengul ya? Iya, tari Tengul. Tari Tengul masal saat itu ada 250 penari. Tari Tengul ternyata dikenal oleh Indonesia, bahkan menjadi tari pembuka di Istana Negara. Saya sebenarnya penasaran, ingin mempelajari tari itu juga. Boleh nggak saya diajak? Ayo, itu mumpung anak-anak sanggar lagi latihan. Lagi latihan sekarang? Iya. Pas banget berarti momennya. Ya udah, kita langsung ke sana. Mari. Sanggar saya yang saya terangkan tadi waktu di waduk sana ya, ini sanggar saya. Adik-adik, halo. Halo semuanya. Capek ya, istirahat dulu ya. Ya, istirahat, duduk dulu. Wah, ramai banget di belakang nih Mbak. Ada berapa orang sanggar ini?
Kira-kira 25. Kalau yang ini 25, masih ada yang belum datang sih, sekitar 50-an menurut saya. Wah, lumayan banyak juga ya. Iya. Diajarin sendiri atau ada tim? Ada tim sih, yang ini saya perkenalkan Bapak Andre. Nah, dia itu di sini tuh basicnya nggak hanya tari aja, dia yang ngajar pantomim sama seni drama. Oke. Nah, kalau yang ini yang ngajar anak TK, ini Asep namanya. Iya. Udin. Tapi panggilan kerennya apa? Asep. Oke, Akang Asep. Iya. Berarti ini sanggarnya fokusnya ke arah mana? Kita ke seni, jadi kita fokusnya tari, drama, pantomim, sama musik juga. Oke. Jadi banyak yang diajarkan di sini. Iya. Sejak berapa lama Mbak ini? Saya waktu yang saya ceritakan tadi itu sebenarnya sebelumnya sudah ada, cuma belum ada Fokus nama gitu. atau apa, Oh, belum oke. ada. Cuma anak-anak kesini minta diajarin apa atau Bu minta ajarin nari gitu aja doang. Terus lama-lama setelah saya ikut yang dari Pamekasan itu tari tengol, Mbak Denia itu sama Mbak Ani coba dibikin sanggar. Oke. Soalnya kan muridnya banyak, tapi hanya sekedar event selesai nggak punya turun temurun gitu. Akhirnya sekitar 2013 saya mulai buka sanggar dan alhamdulillah sampai sekarang berdiri. Dan ini satu-satunya di Kecamatan Kedungadem. Wah. Tari Tengul juga salah satu menjadi ikon Kota Bojonegoro ya. iya. Menceritakan tentang apa sih tarian ini? Kalau tari Tengul itu transformasi wayang yang dibuat tarian. Jadi ceritanya tentang gejolan, lucu-lucunya, uniknya. Jadi ekspresi-ekspresinya. Mungkin ini juga salah satu penari saya. Sini sama Tiwi sini Wi. Ini juga pinter ekspresi. Jadi dia bisa memperagakan ekspresi tari Tengul. Coba kalau cucu gimana? Tari Tengul mencucu. Iya. Metode. Ya, manyun. Nah, kayak gitu dia kita pakai ekspresi seperti ini. Nah, meringis. Kurang. Nah, kayak gitu udah kembali. Ini Terima juga, kasih Tiwi. ini kemarin event FS2N alhamdulillah dapat 10 besar. Oke. Jadi kita mewakili sekolah sih, bukan mewakili sanggar. Tapi kalau yang event kedepannya ini kita mewakili sanggar. Ada 4 event yang akan kita ikut lombakan saat Iya. Kalau sanggar sendiri kerjasamanya sama pihak mana saja Mbak? Kalau musik dulu pertama kali saya bekerja sama dengan Reoks Gembong Singojoyo, miliknya Bopo Sugeng yang ada di Desa Panjang. Waktu itu pertama saya hanya musiknya aja, terus sama Bopo Sugeng gimana kalau kolaborasi Mbak gitu. Jadi sebelum perform Reok itu anak-anak tampil dulu, kemudian baru tampilan Reok. Oke, jadi ada kerjasama juga ya yang sudah dijalin gitu. Dari tahun 2013 sampai sebesar ini sekarang dikenal banyak orang. Ada lika-liku kehidupan, kesulitan apa tuh? Kalau kita biasanya ke biaya dana, karena rata-rata anak-anak ini kan ada yang kalau saya sudah seneng sama tarian itu, kadang saya nggak usah bayar deh kalau sudah sampai sini. Soalnya eventnya kalau udah lomba, saya nggak pernah mau dibayar. Malah kalau lomba itu saya nggak mau dibayar. Terus untuk segala prepare bagaimana kalau tanpa biaya? Nah itu kemarin kita rundingan sama anak-anak, kita sekalian bayar sendiri, apa kita cari sponsor. Nah model-model kayak gitu kemarin minta anggaran sama Pak Lurah, sama petinggi-petinggi di sini. Karena apa ya, kalau di situ bayar ya mohon maaf, kebanyakan ekonomi kita kan menengah ke bawah semua, jadi mau masuk aja mereka tanya, Bu bayarnya berapa? Saya hanya menarik 5.000 per datang, itu paling murah dari pelatih tari yang lainnya. Sampai saya diginin mateni pasaran gitu. Iya. Karena memang perbandingannya dari kecamatan lainnya juga ya. Kalau kecamatan lain itu ada yang 50 per datang, ada 100.000 per datang, saya cuma 5.000. Untungnya banyak support yang datang, bantuan ketika persiapan mau lomba begitu. Banyak sekali dari pemerintah setempat ini selalu mendukung. Iya. Tapi pemirsa ternyata Mbak Maya ini nggak cuma sibuk ngajar loh, ada kerjaan lain ya. Apa saja itu Mbak Maya? 2018 saya diangkat jadi komite di SDN 3 Kedungadem, sama saya menjadi sekretaris Yayasan Pendidikan Dirgahayu Kedungadem. Nah itu. Waduh,
Jadi cukup padat ya. Iya, Selain ngajar di Sanggar sendiri, ngajar di tempat lain, jadi komite dan sekretaris. sekretaris yayasan. Dan kemarin tuh ditawari teman jadi TL juga sih, dan lebih nyaman jadi TL juga di sana waktu itu. PL? Floor leaders itu loh. Oh, wow, ternyata Mbak Maya ini juga sibuk sekali. Bagi waktu gimana caranya Mbak? Apalagi Sanggar ini harus di-manage ya tiap hari ya. Kalau tour leader kan musiman tuh Mbak, kalau liburan aja. Jadi kalau pas liburan nanti sama Pak Andre, sama Pak Udini, Mas Udini ini yang megang. Ketika saya travel, nanti kalau pas nggak musiman ya saya ikut terjun ini. Mbak, saya tuh sebenarnya selain kepo sama sanggarnya, saya juga pingin diajarin beberapa gerakan mungkin ya, barengan sama adik-adik nanti ya. Saya boleh diajarin? Nari bareng boleh? Bentar lagi kita bakalan praktek ya untuk nari bareng gitu ya. Nari Tapi tengol aja ya. kayaknya saya tuh dari awal ngelihat udah pada semangat. Ada jargonnya ya? Oh ada. Gimana tuh jargonnya tuh? Boleh langsung ngomong ke pemirsa, nanti langsung disebutin sama yang lain. Oke, kita panggil ya. Ya. Sanggar Gaseka, Gerakan Seni Kedomado. Skubidu-bidu. Kita latihan. Oke, tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu dalam tari tengol itu yang perlu diketahui adalah tari ini kan wayang. Wayang itu dari kayu. Ya. Jadi tubuh kita itu sebagai peraganya, jadi harus kaku. Tangan berbentuk angka 4 seperti ini, menutup. Kemudian kaki menutup juga. Habis itu kita toleh kanan kiri dan pundak diangkat kanan kiri. Nah, bisa dimulai. Oke. Jadi kita kaku ya di sini. Diputar. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kecuk, kecuk. Tarik. Kecuk ya. Waduh, Mbak. Kalau ini sih kayaknya saya bakalan susah untuk ngikutin karena prosesnya juga harus panjang ya. Iya. Biasanya ini yang udah latihan butuh waktu berapa lama buat perform? Kalau memang sudah punya bakat 7 hari sudah cukup. Ya. Tapi kalau memang dianya nggak bisa sama sekali nol dari awal, bisa 2 minggu. Wah, apa pula bagi saya ini harus berapa lama? Ya sekitar 2 mingguan. Oh iya. Tapi kalau saya lihat ini kan tadi gerakannya sempat kaku Iya, gitu ya. kaku. Itu filosofinya gimana sih? Ya seperti saya terangkan tadi, bahwa kaku itu kan identik wayang. Wayangnya kan kaku. Jadi kita seolah-olah Jadi menjadi wayang. Oh. Dan kenapa harus ada mencucunya gitu? Ekspresi kan kalau dari wayang tengol itu make upnya putih, terus jadi digunakan ekspresi mencucu, meringis, metot. Nah itu sudah menjadi perwatakan jadi wayang tengolnya. Ya. Harus metot ini kayak gimana sih, Mbak? Kalau biasanya ekspresinya kayak gini, ini cucu, metot kayak gini. Aduh, seru sekali pemirsa sebenarnya ya kalau belajar mengenai tari tengul ini. Mbak, apa sih harapan yang ingin disampaikan kepada seluruh wanita inspiratif Indonesia yang saat ini menonton tayangan kita, terutama kepada sosok Mbak Maya yang bisa berprestasi, memiliki sanggar sendiri dan punya kesibukan lain? Kalau pesan saya tuh sebenarnya satu, jangan pernah menyerah dengan apa yang terjadi, karena semua orang bisa melakukan sesuatu yang diinginkan. Kayak saya dulu saya nggak bisa menari, alhamdulillah sekarang bisa menari karena semangat dan kerja keras, sebenarnya seperti itu. Harapan saya untuk sanggar-sanggar tari yang ada di pedesaan, terutama di tempat saya ini, mendapat bantuan dana
dari pemerintah pusat supaya sanggar saya ini semakin maju, semakin semakin berkembang. Tentunya seperti itu. Rencana jangka panjang apa Mbak? Saya mau buat sanggar tari ini mau saya buka itu lebih lebar lagi. Lebih luas lagi ya. Jadi pemirsa, di area depan ini cukup luas ya. Semoga apa yang diinginkan Mbak Maya ini bisa terkabul, terutama untuk bantuan dana dan juga support dari pemerintah tempat. Dan pastinya saya berharap juga sanggar ini semakin berprestasi ke depannya. Terima kasih Mbak Maya, silakan dilanjutkan ya. Terima kasih. Sosok inspiratif kita hari ini yaitu Mbak Maya memberikan kita pelajaran bahwa ternyata passion itu bisa dilatih loh. Dulunya adalah wanita yang tomboy, sekarang bisa menghasilkan sanggar yang luar biasa dan bisa mengajarkan murid-murid di belakang saya ini. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi Anda seluruh wanita Indonesia. Masih ada sosok inspiratif lainnya di episode berikutnya. Makanya saksikan terus wanita-wanita hadir memberikan inspirasi bagi wanita Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andre Catur Wicaksono. Saya adalah rekan dari Bu Maya dalam melatih Sanggar GSK Kedung Adem. Bu Maya adalah seorang sosok perempuan yang menurut saya adalah luar biasa sekali. Dia kreatif, dia multi talent, dan dia bisa mengolah anak-anak yang awalnya punya bakat yang terpendam, akhirnya bisa terungkap karena adanya Sanggar GSK ini. Untuk suka duka selama ada di sanggar ini adalah semakin banyaknya anak-anak yang daftar di sanggar ini, namun lokasi kita yang sangat sempit ini akhirnya membuat kita mengatur jadwalnya agak berantakan. Kadang juga sampai malam, kadang juga pagi jam 0 kita sudah mulai latihan agar semua kelompok latihan bisa mendapatkan latihannya. Untuk pengalaman yang paling luar biasa adalah saya bisa keluar kota, kita bisa pentas keliling di beberapa tempat bersama Bu Maya karena kita bisa membuat sebuah karya yang luar biasa saat itu. Perkenalkan, nama saya Riela Isya Natasa. Saya murid dari Sanggar GSK. Bu Maya adalah guru yang lemah lembut ketika mengajar saya dan teman-teman di sanggar ini. Pengalaman saya di sanggar ini ada suka dan duka. Dukanya, saya pernah latihan sampai malam, capek, terus dimarahin orang tua. Tapi saya juga senang karena bisa ikut lomba festival di kota-kota besar. Dan paling berkesannya mendapatkan juara 1. Saya dari Sanggar GSK mengucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak didik saya dan Yayasan Pendidikan Dirgahayu beserta teman-teman Dinas Pariwisata Bojonegoro yang sudah mendukung saya sehingga saya sampai di sini. Dan motivasi untuk wanita-wanita yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terutama, jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, selalu kembangkan bakat kalian, semangat, jangan pernah insecure dengan apa yang kalian dapatkan saat ini. Terutama untuk pecinta seni yang ada di seluruh kawasan Bojonegoro, tetap berkarya dan lestarikan budaya Indonesia. Untuk semuanya, terima kasih. Saya Maya, untuk wanita yang ada di seluruh Indonesia, tetap semangat. Salam budaya. Sanggar GSK, generasi seni Kedung Adem. Skubidu-bidu.